Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hidayat Bonsai. Kali ini saya akan mengajak sahabat bonsai untuk mengikuti tahapan proses budidaya tanaman Kalimantan atau tanaman tausi. Sahabat bonsai, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman tausi atau tanaman Kalimantan, yaitu yang pertama kita harus menentukan dulu atau memilih lahan yang terbuka, karena pohon Kalimantan ini membutuhkan cahaya langsung, baik untuk pemilihan tempat di daerah dataran rendah ataupun pemilihan di tempat dataran tinggi, di daerah tinggi. Sahabat bonsai, langkah yang berikutnya yaitu memperhatikan kondisi tanah. Tanah yang sangat bagus untuk tanaman Kalimantan atau tanaman tausi adalah tanah yang subur dan gembur dan memiliki banyak kandungan air. Walaupun pohon Kalimantan ini cukup tahan di tempat yang agak kering, tetapi dia membutuhkan air yang cukup banyak. Baiklah sahabat, untuk tahapan berikutnya mari kita ikuti rangkaian proses kegiatan penanaman tanaman Kalimantan. Sahabat bonsai, tahapan yang selanjutnya yaitu penanaman bibit Kalimantan. Langkah yang harus kita lakukan, yang pertama kita melakukan pengaturan jarak tanam. Untuk jarak tanam untuk Kalimantan ini adalah 2 kali 2 meter. Tidak perlu terlalu renggang karena percabangan Kalimantan itu cenderung ke atas seperti pohon kemuning, jadi tidak terlalu melebar, sehingga cukup dengan 2 kali 2 meter. Kemudian setelah itu dibuat gundukan, gundukan tanah seperti ini, tanah yang sudah dicampur dengan media pupuk kandang, ya, dengan tanah setelah diaduk. Kemudian kita letakkan bibit, ya. Nah, bibit kita gali di sini. Tidak perlu terlalu dalam, cukup ya 10 atau 15 cm lah kedalamannya. Kemudian bibit yang sudah disiapkan, misalnya bibit yang baik dari cangkok langsung ataupun yang berasal dari polybag, ya, yang sudah ditanam di polybag, lalu dimasukkan ke lubang seperti ini dengan posisi miring. Kemiringannya sekitar bisa kita atur, bisa sekitar 45 derajat, ya, miring seperti ini. Nah, tujuannya karena cangkokan Kalimantan ini biasanya adalah lurus-lurus, ya. Sementara untuk mendapatkan tekukan, ya, kita ambil dari mata tunas yang ada, ya. Jadi nanti yang kita pakai sebagai batang untuk gerak dasarnya kita ambil dari tunas. Paling tidak kita sudah mendapatkan satu tekukan. Nah, sahabat bonsai, ini kita tutup kembali seperti ini, kondisinya kita buat miring, dan yang lainnya biarkan tetap hidup, tidak usah dipotong terlebih dahulu untuk membantu pembesaran pada bagian pangkal daripada tanaman Kalimantan ini. Demikian sahabat bonsai untuk tahapan yang kedua ini, yaitu penanaman. Sahabat bonsai, nah ini adalah contoh bibit yang sudah ditanam sekitar 2 bulan. Sudah terlihat percabangannya cukup banyak, dan ini ditanam dengan posisi miring, ini seperti ini. Nah, tadi dibuat gundukan. Kenapa dibuat gundukan? Ini adalah untuk memudahkan mengontrol akar. Nah, untuk memudahkan mengontrol akar karena perakarannya cepat, sahabat bonsai, seperti ini. Nah, ya, seperti ini.
Perakarannya ini cukup banyak. Padahal ini baru 2 bulan kita tanam. Sehingga nanti karena akarnya cepat banyak dan cepat besar, ini harus dilakukan pembuangan akar. Jadi mulai dari usia 2 bulan ini sudah bisa dikontrol akarnya. Akar-akar yang tidak akan digunakan sudah bisa dibuang. Nah, ini percabangannya bisa dilihat seperti ini cukup banyak ya, sehingga kita bisa leluasa untuk memilih cabang mana atau alur batang mana yang akan kita pilih dari cabang-cabang yang sudah tersedia ya. Nah, demikian sahabat bonsai. Nah, ini lihat sekali, akan mudah sekali kita melakukan pengontrolan akar. Ini dalam usia 1 tahun, dari seukuran jempol atau seukuran jari, dalam 1 tahun sudah bisa seukuran lengan ya. Jadi seukuran begini dalam waktu 1 tahun. Jadi cepat sekali pertumbuhannya. Nah, demikian sahabat. Untuk selanjutnya kita lihat tanaman yang sudah lebih lama ditanam. Sahabat bonsai, ini adalah contoh pohon Kalimantan yang sudah berusia 1 tahun dari cangkok. Tingginya sudah mencapai lebih dari 2 meter. Dan marilah kita perhatikan bagian pangkal batangnya dan kita kontrol perakarannya. Sahabat bonsai, nah kita coba untuk perhatikan bagian akarnya, karena biasanya Kalimantan itu akarnya mudah cepat besar dan biasanya bertumpuk, sehingga perlu kita melakukan pembuangan berikutnya. Kalau tadi pada bulan yang atau setelah usia 2 bulan kita buang yang tidak diperlukan. Nah, setelah 1 tahun kita cek lagi setelah akar-akarnya besar. Nah, ini bertumpuk. Jadi di bagian atas ada akar, di bawah juga ada akar. Nah, oleh karena itu akar yang tidak kita gunakan kita buang. Nah, seperti ini. Seperti ini. Coba kita perhatikan lagi bagian bawahnya. Nah, ini akan terus ke bawah. Ini akarnya masih ke bawah. Nah, kalau akarnya belum melebar ke samping, kita ikuti saja terus digali ke bagian bawah, dan nanti ini bisa digunakan atau difungsikan sebagai atau kita jadikan batang nantinya yang dari akar ini ya. Nah, sehingga ini akan menjadi lebih cepat besar lagi. Kalau kita perhatikan pangkal batangnya ini sudah lebih dari selengan ya, hampir sepegelangan kaki ini ya, diameter atau lingkar batangnya sudah ada 30 cm-an. Perhatikan sahabat bonsai, ini akarnya masih nyamping, sehingga nanti ini bisa digunakan sebagai batang. Ini sudah lebih besar batangnya karena pada waktu penanaman juga sudah agak besar, yaitu ukuran jempol kaki sahabat. Nah, ini seperti ini. Oleh karena itu, seperti tadi saya katakan, kenapa dibuat gundukan. Nah, ini untuk memudahkan kontrol akar. Dan kalau akarnya masih ke bawah, kita bisa gunakan agar akar ini nantinya bisa jadi batang. Karena akar yang berdekatan itu bisa rapat atau bisa menyatu. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada akar
Nah, akar ini terlalu atas, biasanya di bawah ini ada akar lagi. Oleh karena itu akar ini bisa dibuang juga. Nah, seperti ini sahabat. Kita bisa gunakan gergaji atau kita bisa gunakan juga pahat ya. Kalau tidak terlalu besar kita bisa gunakan catok. Nah, seperti ini sahabat. Tuh, di bawah ada akar lagi. Ini ada akar, tapi akar ini masih berada pada bagian atas. Biasanya di bawah ini ada akar lagi. Coba kita perhatikan. Nah, ini kita buang. Nah, sini masih ada akar lagi, masih terus ke bawah. Akar yang ini juga terlalu tinggi, kita buang terus. Selama akarnya belum nyamping, kita ikuti saja. Ada cacingnya, tanda-tandanya subur, ada cacing tanah. Nah, ini akarnya sudah mulai ada yang nyamping. Ya, kita biarkan dulu biar membesar. Ini sudah mulai ada akar yang nyamping. Nah, seperti ini. Akar-akar yang hilang ini tidak dibutuhkan, dibuang saja. Ini sudah mulai ada akar-akar yang nyamping. Nah, biasanya kalau setelah di operasi akar ini nanti akan tumbuh akar nyamping lebih banyak lagi. Dan kalau memungkinkan masih bisa diturunkan lagi nanti pada kontrol akar berikutnya. Kalau masih ada akar yang ke bawah, bisa kita terus ikuti, dan akar yang ke sampingnya kita buang
supaya nanti kita mendapatkan batang yang lebih besar lagi, sebab nanti ini akan menjadi batang dan nantinya akan tampil batang ini lebih berotot karena dari pertumbuhan akar yang relatif berbeda. Demikian sahabat, kondisi tanaman pada usia 1 tahun kurang lebih umumnya seperti ini, walaupun secara spesifik memang tiap tanaman itu memiliki pertumbuhan yang berbeda, tetapi pada umumnya pada usia 1 tahun ini adalah perakarannya sudah seperti ini. Demikian sahabat, gambaran pertumbuhan Kalimantan pada usia 1 tahun. Untuk selanjutnya kita lihat tanaman yang sudah lebih dari 1 tahun, yaitu yang 2 tahun atau yang lebih dari 2 tahun. Sahabat bonsai, ini adalah contoh tanaman Kalimantan yang sudah berusia 2 tahun. Tingginya sudah di atas 3 meter. Mari kita perhatikan perkembangan batang dan akarnya. Sahabat bonsai, ini semula gundukan adalah seperti ini, gundukan tanah. Nah, sedangkan ini bagian bawahnya ini berasal dari akar ya, yang sudah berubah menjadi batang. Ini kondisinya akar sudah nyamping semua, hanya karena pertumbuhan akarnya sudah besar. Nah, ini juga harus dikontrol lagi. Nah, akar-akar yang tidak digunakan lagi ini bisa terus dibuang. Nah, coba perhatikan perakarannya. Akarnya muter atau akar keliling. Akarannya seperti ini, sudah muter, sudah penuh. Hanya belum kelihatan ototnya karena masih relatif muda, baru 2 tahun. Seperti ini, batangnya sudah lingkar batangnya sudah sekitar 50 cm. Nah, seperti ini sahabat. Nah, ini akar-akarnya sudah ada yang besar sehingga harus dilakukan pemotongan untuk akar-akar yang sudah terlalu besar. Baiklah sahabat, untuk selanjutnya kita perhatikan tanaman yang sudah berusia 5 tahun dan sudah dilakukan pemotongan pada bagian atasnya. Kalau ini belum dipotong ya, masih tinggi, dan ini sudah bisa mulai dilakukan pemotongan. Ini adalah contoh pohon Kalimantan yang sudah berusia 5 tahun ya, dan sudah dilakukan 3 kali pemotongan batang. Ini yang pertama ya, pemotongan pertama, pemotongan kedua, dan ini pemotongan yang ketiga. Kita perhatikan pada bagian pangkal batangnya, sahabat bonsai, ini sudah mulai kelihatan relief batangnya ya, otot-otot batangnya sudah mulai kelihatan. Nah, batang ini awalnya ini adalah dari akar yang diturunkan, karena ini tadinya gundukan, akar terus kita turunkan. Nah, sampai akar posisi akar nyamping seperti ini. Nah, ini akarnya sudah nyamping. Hanya tetap untuk akar yang terlalu rapat atau berdekatan harus dilakukan pembuangan, sebab nanti akan menyatu, sehingga nanti istilahnya kayak kaki bebek terlalu rapat, sehingga harus dilakukan pembuangan akarnya. Seperti yang ini terlalu rapat. Nah, ini bisa dilakukan pembuangan seperti ini ya. Atau yang ini juga bisa dilakukan pembuangan, nanti diambil akar yang bagian bawah. Di usia 5 tahun ini sudah kelihatan sekali otot-ototnya. Sedangkan untuk secara keseluruhan ya, ini
cabangan, kemudian batang dan ranting mungkin ini ya baru mendekati 50%. Jadi masih butuh waktu untuk sampai menjadi bonsai jadi. Demikian sahabat, ini gambaran tanaman yang Kalimantan yang sudah berusia 5 tahun. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat tanaman yang sudah berusia 8 tahun. Sahabat bonsai, ini adalah gambaran tanaman yang sudah berusia 10 tahun dan sudah dilakukan beberapa kali pemotongan dan percabangannya sudah mulai diarahkan, walaupun belum jadi, sebagian sudah mulai diarahkan. Percabangannya sudah ada ranting dan sampai kepada anak ranting. Kita perhatikan profil batangnya ya, seperti ini, sudah kelihatan berotot, dan percabangannya juga seperti ini, sudah mulai besar seperti ini. Ini adalah perakarannya, sahabat bonsai. Nah, semula ini juga batangnya berasal dari batang yang diturunkan ya, yang berasal dari akar ini. Nah, sedangkan ini adalah akar susu, karena di sini ada akar yang kurang, maka di sini ditempelkan dari cabang yang dilengkungkan, atau bisa juga ditempelkan dari cangkok ya, tanaman cangkok yang ditempelkan untuk menambah kelengkapan akar pada tanaman Kalimantan. Kita perhatikan profil batangnya dan perantingannya, sahabat bonsai. Nah, kalau tidak kita mulai jadikan, mungkin atau masih di los, usia 10 tahun ini bisa lebih besar lagi dari ini. Kalau ini lingkar batangnya ya di atas 1,5 meter lah. Tapi kalau di los, tangan-tangannya belum diarahkan, masih dibuat bebas, mungkin batangnya sudah lebih besar lagi dari ini. Demikian sahabat bonsai, gambaran tahapan budidaya Kalimantan dari mulai kita menanam sampai dengan usia 10 tahun. Salam satu hobi, bersama bonsai kita turut menghijaukan bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.